Yang kedua, adalah seandainya huruf tersebut kita hilangkan atau kita cabut ya, atau ya kita hilangkan, ya tidak akan sempurna kalimat tersebut. Itu adalah definisi mad tabi'i. Yang kedua adalah al-maddul far'i atau mad cabang, yang dimana itu ada alasan kenapa dia jadi harus misalnya 4 atau 5 harakat. Nah, itu karena ada beberapa alasan tertentu. Yang pertama, karena ada hamzah. Yang kedua, karena bisa antara hamzah dan sukun. Jadi bukan dua-duanya, ada hamzah atau sukun. Dan bisa jadi di beberapa kalimat ya, ada mungkin ada hamzah iya, ada juga sukun iya. Nanti insya Allah ya apa di bab hari ini kita akan membahas sedikit membahas apa gimana kalau misalnya ada dua mat ini bergabung dalam satu kosakata nih, kita ngambil yang mana, kita baca seperti apa. Nah, kita akan sedikit membahas tentang hal itu nanti. Juga di bab kemarin kita membahas tentang huruf al-mad. Apa itu huruf al-mad? Itu beliau menjelaskan di bait 40 huruf ya sukun yang sebelumnya kasrah, waw sukun yang sebelumnya dhamma, alif sukun yang pasti sebelumnya fathah, karena supaya membedakan antara huruf al-mad dengan huruf al-lin. Itu sekilas ya pembahasan tentang bab yang kemarin. Bab hari ini insyaallah saya baca terlebih dahulu. Baiknya insya Allah ringan ya, tidak terlalu berat juga bab hari ini. Namun butuh fokus ya, butuh fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu an-nadhim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم. bentar, ini sukun. للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد بدل. Ini mad yang dimaksud atau mad far'i. Yang dimaksudkan di sini lil maddi ahkamun adalah al maddul far'i. Tidak ada majenis, tidak ada macam, karena mad tabi'i mau di kondisi apapun dia hanya lil maddi ahkamun thalathatun tadum ya. Lil maddi ya, yang maksudkan di sini lil maddi adalah yang maksudnya adalah al mad al far'i ya, bukan mad tabi'i. Karena mad far'i memang dia banyak cabangnya, sedangkan mad tabi'i dia tidak ada jenisnya ya, tidak ada jenis-jenisnya, cuma al mad al far'i saja. Jadi di sini lil mad al far'i ya, ahkamun thalatha, ada 3 hukum ya. Tadumu, ini selalu ya apa namanya antara 3 ini, jujub, jawaz, luzum ya. Wahil wujub wal jawaz wal luzum. Ini pembahasan beliau ini untuk di bacaan kita ya. Wujub wal jawaz wal luzum maksudnya di bacaan Imam Hafs ya, Ana Asim. Ya, fawajibun. Wujub, jawaz dan luzum ini hukum. Kalau kita misalnya mendengar al-maddul muttasil atau mad wajib muttasil, sebenarnya nama madnya adalah mad muttasil, tapi hukumnya wajib. Ya. Jadi mad ini apa? Misalnya as-sama, kalimat as-sama itu mad wajib muttasil, bukan. Madnya mad muttasil. Tapi hukum maddihi wajib. Ya, nanti kita bahas kenapa wajib, kenapa jaiz dan lain sebagainya. Nah, beliau pertama membahas tentang wajib ya, atau al-wujub ya. Wajib itu adalah sesuatu yang yang harus ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. Fawajibun, yang hukumnya wajib itu siapa? In jaa hamzun ba'da mad fi kalimah wa dha bi muttasil yu'ad. Beliau menjelaskan definisi mad muttasil ya. Mad muttasil, al-mad al-muttasil. Apa itu mad muttasil? Katanya setelah in jaa hamzun ba'da mad fi kalimah. Setelah huruf hamzah setelah huruf mad ada huruf hamzah.
Nah, tapi beliau ngebalikin in jaa hamzun ba'da mad, setelah katanya letaknya hamzah setelah huruf mad. Ya, gitu penjelasan beliau. Tapi kita yang beliau gampang aja ya. Huruf hamzah setelah huruf mad. Dalam satu kosakata fi kilmah, dalam satu kosakata. Apa namanya? Jenis madnya apa? Muttasil. Nah, tapi hukumnya adalah Nah, wajib ini apa wajib? Kenapa dia wajib? Kenapa yang ini jaiz? Kenapa yang ini lazim? Kalau wajib ya, itu karena ya sepakatan pada qurra bahwa mad ini wajib dipanjangkan. Mad muttasil ini wajib dipanjangkan. Ya, tidak ada qari yang mengatakan ini mad muttasil, bacanya 2 harakat. Tidak ada. Tidak ada. Jadi mereka sepakat semua qurra, tidak ada maupun Hafs maupun siapa Warsh maupun siapa Ibn Amir Al-Kisai, Hamzah, siapa lagi Abu Amr, ya semua qurra sepakat kalau dia mad muttasil yaitu alif mad setelahnya ada hamzah dalam satu kosakata, itu semua sepakat membacanya lebih dari 2 harakat, memanjangkannya lebih dari 2 harakat, itu sepakat. Makanya itu mad wajib. Ya. Nah, mad muttasil ini namanya hukumnya adalah wajib, ya. Jelas insyaallah ya. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, beliau menjelaskan wajaizun, ya. Hukum yang kedua adalah jaiz. Wajaizun maddun wa qasrun. Nah, jaiz itu yang dimana diperbolehkan untuk dipanjang dan juga diperbolehkan untuk diqasar. Qasar di sini maksudnya qasar membaca 2 harakat. Ya, qasar membaca 2 harakat. Jadi maddun ya. Di sini tadi kita belum bahas takarannya ya. Berapa harakat mad muttasil? Muttasil boleh dibaca untuk riwayat Hafs dan Tariq Asy-Syatibiyah boleh dibaca 4 atau 5, tapi mayoritas 4 ya. Wajaizun maddun wa qasrun infusil ya. Hukum jaiz ini maksudnya jaiz kan, jaiz itu bukan satu yang bukan hukum yang paten gitu, harus a gitu enggak. Jaiz boleh ini, boleh itu gitu ya. Nah, makanya di sini langsung beliau menjelaskan wajaizun, kalau hukum jaiz itu jaiz maddun wa qasrun. Kita punya 2 pilihan. Punya boleh membaca maddun, boleh membaca qasrun. Maddun di sini yang dimaksudkan bukan 6 harakat. Yang maksudkan di sini adalah maddun yang dimaksudkan di sini adalah at-tawassut, yaitu 4 harakat atau 5 harakat ya. Jadi maddun di sini maksudnya kita memanjangkan mad itu sampai 4 atau 5 harakat. Wa qasrun, qasrun itu bacanya 2 harakat ya, bisa dibaca 2 harakat. Infusil, nah ada syarat. Infusil kullun bikilmah ya. Harus dipisah katanya. Syaratnya adalah kalau kita mau hukum jaiz ini ya harus dipisah antara siapa ya, antara alif dan atau huruf mad dengan hamzah itu tadi ya. Kan kalau di muttasil hamzah dengan huruf mad dengan hamzah dalam satu kosakata, nah sedangkan yang jaiz itu adalah hamzah dengan atau huruf mad dengan hamzah itu dipisahkan dalam 2 kosakata, di mana di akhir kalimat yang pertama adalah huruf mad, di awal kalimat yang kedua adalah hamzah ya. Nah, beliau mengatakan wa hadzal munfasil ya. Wa hadzal munfasil. Berarti nama mad ini adalah al-mad al-munfasil ya kan? Hukumnya adalah jaiz. Kenapa jaiz? Karena qurra pun mereka ada, misalnya contoh, walaupun misalnya kita dalam riwayat Hafs, kita boleh baca 4 atau 5, kita tidak boleh baca 2 ya, dari Tariq Asy-Syatibiyah tidak boleh. Nah, tapi misalnya dari Tariq Asy-Syatibiyah Ibn Katsir, Al-Qari Ibn Katsir membaca setiap mad munfasil 2 harakat. Ibn Katsir, riwayat Ibn Katsir riwayat yang menurut saya paling ringan dan mudah ya. Karena yang pertama yang nafasnya pendek pun bisa baca gitu ya. Ya, jadi semua mad munfasil dalam riwayat Ibn Katsir itu dibacanya pendek. Ya.
Misalnya inna a'tainakal kautsar, enggak baca inna seperti riwayat Hafs, tidak. Bacanya inna a'tainakal kautsar gitu ya. Bacanya munfas dua harakat saja ya. Makanya ada, karena tidak semua qurra ada ikhtilafal qurra ya. Tidak sepakat untuk dimemanjangkannya, makanya di sini jaiz. Ya, ada yang qari membacanya 4 atau 5, ada qari membacanya 2 harakat. Nah, makanya di sini jaiz ya. Maka beliau di sini juga mengatakan wa mithlu dza, ada juga jaiz itu di, tadi kan kita sudah bahas tentang hamzah. Ada juga katanya wa mithlu dza in arada sukun waqfan. Ya. Apa itu aradus sukun? Ya. Namanya mad arid lissukun. Kan tadi kan mad muttasil ya. Mithlu dza in aradus sukun waqfan, as-sukun waqfan. Ya, beliau kasih kepada kita contoh ta'lamun, nasta'in. Kata'lamuna, sampai beliau menjelaskan kata'lamuna nasta'inu. Nah, asalnya kalimat ta'lamuna nasta'inu. Nah, aradus sukun, apa aradus sukun waqfan? Sukun yang di situ itu katanya sukunnya tidak asli. Itu sukun karena waqaf. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ada nggak kita dengar kita ngaji terus tiba-tiba berhenti kayak gitu? Nasta'inu. Nah, tidak boleh kan? Kenapa tidak boleh? Karena dalam pengucapan atau pembicaraan sudah menjadi kaidah dalam bahasa Arab bahwa al-arabu la tabtadi'u bisakin wa la tantahi bimutaharrik. Bahwa dalam pengucapan orang Arab pun ya, atau kaidah dalam bahasa Arab, tidak akan memulai dengan sesuatu huruf yang mati dan tidak akan berhenti dengan sesuatu huruf yang berharakat. Jadi nggak bisa alhamdulillahi rabbil alamin, nggak ada, harus disukunkan ya, harus disukunkan. Itu namanya al-waqf atau al-mad al-arid lis-sukun. Ini namanya mad arid lis-sukun. Beliau mengatakan wa mithlu dza, ya, masih disambungkan dengan hukum jaiz itu tadi, karena kalau kita perhatikan takaran mad arid lis-sukun ini kita bisa baca 2, bisa baca 4, bisa baca 6 harakat. Makanya beliau memasukkan mad arid lis-sukun dari bagian mad atau hukumnya hukum jaiz. Ya, jadi tidak harus 6 harakat, enggak ya, enggak, tapi jaiz ya. Waqfan ka ta'lamun, beliau mengatakan kepada kita contoh ta'lamun dan nasta'in. Jadi ini adalah hukum yang masih hukum jaiz, tapi ada mad yang ketiga namanya mad arid lis-sukun. Beliau memberi kepada kita juga contoh kalau seandainya hamzah tadi kan huruf mad setelahnya ada huruf hamzah dalam satu kosakata namanya muttasil, dalam kalau pisah menjadi 2 kosakata itu namanya munfasil. Nah, kalau seandainya huruf hamzah ini pindah sebelum huruf sebelum huruf alif, hamzah ini dipindahkan sebelum huruf mad. Contoh, au qaddimal hamzu 'ala al-maddi wa dha badal ka'amanu wa imanan khudha. Contohnya amanu, imanan, khudha, ini contoh katanya. Ya. Nah, ini namanya badal. Au qaddimal hamzu 'ala al-mad, ya. Definisi mad badal adalah hamzah yang sebelum huruf mad, ya. Hamzah yang sebelum huruf mad. Coba kalau kita lihat tulis imanan, di baitnya aja tulisnya. Amanu. Jadi hamzah dulu kan, a baru alif, ya kan? Imanan, hamzah dulu baru harful ya yang maddiyah. Nah, ini masih dimasukkan sama al-Imam Al-Jamzuri. Ini hukumnya hukum jaiz juga. Kenapa jaiz? Sedangkan di riwayat Hafs, ya, riwayat Hafs kita bacanya 2. Memang di riwayat kita dibacanya 2, tapi dalam riwayat Warsh ada namanya thalathatul badal. Apa itu thalathatul badal? Thalathatul badal itu kita boleh membacanya
imana 2 harakat, imana 4 harakat, atau imana 6 harakat. Jadi dalam riwayat Warsh itu diboleh ya. Justru ada julukan sendiri namanya Thalathatul Badr ya. Diboleh dibaca dengan 3 harakat ini. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Makanya ini juga dimasukkan oleh Imam Al-Jamzuri masuk dalam hukum jaiz ya. Walaupun di riwayat kita hanya 2, tapi di riwayat yang lain ada bisa baca 4, bisa baca 6 gitu ya. Diboleh baca dengan macam-macam level matnya, mau 2, mau 4, mau 6 gitu ya. Itu namanya jaiz. Yang terakhir ya, setelah kita jadi di hukum jaiz ini ada berapa mad? Ada 3. Yang pertama ada munfasil, ada mad arid lis-sukun, ada maddul badal ya. Kalau wajib hanya 1, yaitu tadi mad muttasil saja ya. Di bait 47 membahas tentang al-mad atau hukum lazim. Hukum lazim. Apa katanya? Definisinya inus sukunu ussila ya waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila, bahwa sukunnya ya di hukum lazim ini harus ada syarat. Tadi kan di yang jaiz dia menjelaskan aradus sukuni waqfan, sukunnya tidak asli. Tapi di lazim inus sukunu ussila, bahwa sukun di situ sukun asli. Bagaimana kita tahu bahwa sukun ini adalah sukun asli? Coba cek katanya waslan wa waqfan. Ya. Kalau kita misalnya baca kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Ya. Coba saya tulis di sini ya. Kita share di sini. Waladdallin. Waladdallin. Ada ini harf mad. Setelahnya ada harf yang bertasydid. Ya, perhatikan ad-dallin ya. Kalau kita lihat ad-dallin ini mana sukunnya? Ya kan kita bingung kan? Sukunnya tidak terlihat. Perhatikan setelah huruf mad ini, ya kan? Ada lam yang bertasydid. Lam yang bertasydid itu asalnya apa? Lam bertasydid asalnya adalah yang di mana huruf pertama lam yang sukun, berikutnya adalah lam yang berharakat kasrah. Dan kasrah, ini kasrah. Ya, nggak kelihatan kasrahnya. Ya. Ya, sip. Ya. Jadi ini contohnya ya paling mudah karena sangat bisa terlihat dengan jelas ya. Waladdallin ya. Jadi kalau huruf apa namanya? Ini harful mad ya, alif ada di sini harful mad ya. Setelahnya ada harful lam ya. Lam yang bertasydid, apa artinya lam bertasydid atau huruf yang bertasydid? Berarti huruf yang pertama lamnya lam sukun, huruf yang kedua lamnya berharakat, lam harakat kasrah. Jadi sama seperti dabbah, shakhah. Ya, berubah nggak kalau kita sambung misalnya waladdallin. Tadi kita waqaf ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kita waqaf ya. Ada nggak berubah? Yang nggak berubah dia tetap sukun, tetap tasydid. Misalnya kita sambung sama surah berikutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim. Berubah nggak? Tidak berubah ya. Atau misalnya wa ma min dabbah ya. Terus kita baca wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Berubah enggak? Tidak berubah. Jadi karena sukunnya adalah sukun asli ya. Makanya di sini kita lihat dulu memenuhi syarat ya. Jadi ini sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Jadi katanya sukunnya adalah sukun asli. Coba lihat asli, mau tahu asli atau tidak, kita langsung coba aja sambung ataupun waqaf, waslan wa waqfan.
Ba'da maddin, setelah huruf mad, ya katanya. Jadi sukun itu setelah huruf mad, ya. Tuwila, langsung beliau mengatakan kita membacanya betul. Tuwila. Tuwila itu berarti kita membacanya 6 harakat. Nah, kenapa ini 6 harakat lazim? Ya, karena semua ya ay tulu maddihi luzuman 'inda al-muhaqqiqin min ahli al-ada, bahwa ya memanjangkan 6 harakat ini luzuman, suatu yang keharusan, wajib. Ya sebenarnya wujub dan luzum itu artinya sama, tapi supaya membedakan ya. Kalau wajib untuk mad muttasil untuk yang bagian hamzah, kalau luzum untuk yang bagian sukun ya, sukun. Yatulu madhi luzuman 'inda al-muhaqqiqin min ahli al-ada, ya. Jadi itu penjelasan untuk bab atau ahkam al-mad. Ya. Jadi saya ingin menjelaskan beberapa kosakata dalam bab al-mad ini atau ahkam al-mad ini. Kadang-kadang kita dengar ada kosakata at-tul, ada kosakata at-tawassut, ada kosakata al-qasr. Ya, at-tul artinya panjang 6 harakat, at-tawassut artinya membacanya 4 harakat, al-qasr membacanya 2 harakat. Makanya di sini beliau mengatakan ba'da maddin tuwila, ya. Setelah huruf mad adanya sukun, yang sukunnya sukun asli, ya. Ketika wasal ataupun ketika waqaf itu sukunnya asli, maka tuwila, ya, dipanjangkan 6 harakat. Ya, jadi di sini nggak harus beliau ba'da maddin 6 harakat misalnya. Tidak. Ini istilah-istilah dalam ilmu tajwid, atau misalnya nanti mudah-mudahan akhwati fillah di sini misalnya ada yang mau mengambil sanad, ya kan? Nanti syekhnya misalnya iqra'i betul, ya. Maksudnya beliau ya nanti baca dengan 6 harakat. Gitu ya. Iqra'i bitawassut. Apa artinya iqra'i bitawassut? Membaca dengan tawassut itu 4 harakat, ya. Iqra'i bil qasr, ya. Berarti disuruh baca dengan 2 harakat, gitu ya. Baik, ini adalah bagian atau hukum terakhir tentang di ahkamul mad. Ya, kita ulang lagi bahwa di ahkamul mad ini Al-Imam Al-Jamzuri menjelaskan tentang jenis-jenis atau hukum-hukum mad, khususnya ini adalah pembahasan mad far'i, bahwa mad far'i ini ada 3 hukum. Yang pertama ada wujub, ada jawaz, ada luzum. Maksudnya wujub adalah wajib, jawaz adalah jaiz, luzum adalah lazim. Yang wajib adalah berkaitannya dengan mad muttasil, ya. Jadi setiap mad muttasil adalah hukumnya wajib. Definisi mad muttasil itu apa? Yaitu huruf mad setelahnya ada huruf hamzah dalam satu kosakata. Hukumnya nama madnya adalah muttasil, hukumnya adalah wajib. Berapa takarannya? 4 atau 5 harakat dalam riwayat Hafs dan Asim. Yang kedua adalah hukum jaiz, ya. Jaiz itu maksudnya apa? Maksudnya kita boleh membacanya 4 atau 4 harakat atau 5 harakat ataupun 2 harakat, ya. Dan juga di sini beliau karena kalau untuk khususnya munfasil ya 4, 5 atau 2, ya. Tapi kalau arudus sukun atau mad arudus sukun bisa sampai 6 juga, ya. Begitu juga dengan maddul badal dalam riwayat Warsh an Nafi'. Ya, kembali lagi ke hukum jaiz tadi, ya. Beliau mengatakan jaizun maddun wa qasrun. Ya, kita bisa memilih antara boleh di mad, boleh di qasr, atau tawassut atau qasr. Beliau menjelaskan tentang jenis pertama adalah munfasil. Ya, munfasil itu apa? Beliau mengatakan infusil kullun bikilmah. Ya, masih bersambung tentang alif dan huruf mad dan hamzah. Huruf mad di akhir kosakata yang pertama, sedangkan huruf hamzah di awal kosakata yang kedua, mereka berpisah, ya, tidak dalam satu kosakata, maka ini nama jenis madnya adalah mad munfasil. Ya, hukumnya hukum jaiz, takarannya boleh dibaca 4, 5 atau 2. Tapi 2 bukan di kita, ya, bukan di riwayat kita, ya. Jadi 2 itu 4 atau 5 hanya di riwayat Hafs an Asim. Kalau 2 mungkin ada di riwayat yang lain. Ada juga namanya in aradus sukun waqfan. Namanya di sini hukum nama madnya mad arid lis sukun.
ya, di mana definisi mad arid lissukun adalah ada di huruf mad setelahnya ada sukun, sukunnya tidak asli atau sukunnya hanya untuk ketika wakaf, ya, hurufnya disukunkan hanya untuk diwakafkan saja, ya. Berapa takarannya atau hukumnya apa? Hukumnya jaiz, ya. Berapa takarannya? Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 harakat, ya. Terus yang ketiga, beliau menjelaskan tentang hamzah yang hamzah di awal, setelahnya baru ada huruf mad. Beliau mengatakan bahwa ini namanya adalah mad badal. Beliau memberi kepada kita contoh amanu dan imana, maka ini juga hukumnya adalah jaiz. Ya, hukumnya adalah jaiz. Kenapa? Walaupun di riwayat Hafs kita diperbolehkan membacanya hanya 2 harakat saja, tapi di riwayat yang lain, contoh seperti di dalam riwayat Warsh, itu dibacanya bisa thalathatul badal, boleh dibaca 2, 4, dan 6. Yang terakhir adalah hukum lazim. Hukum lazim ini hanya untuk satu jenis mad saja, yaitu al-mad al-lazim. Atau al-mad al-kalimi al-muthaqqal, atau al-mad al-kalimi al-kalimi, atau al-kalimi المثقل dan al-mukhaffaf, atau al-mad al-harfi al-muthaqqal wa al-mukhaffaf. Ini lazim, ya. Maksudnya lazim, syaratnya apa? Bahwa sukun yang setelah huruf mad itu adalah sukun asli maupun waqaf ketika waqaf ataupun wasal, maka di situ kita lazim membacanya atau memanjangkannya 6 harakat, ya. Baik, saya buka sesi tanya jawab terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi tahsin. Silakan. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan langsung angkat tangan. Siapa? Silakan Ukhti Tritu. Pembahasannya, pertanyaannya masih sekitar dars hari ini, ya. Jangan yang jauh-jauh, soalnya waktunya singkat. Ya, silakan. Ukhti Tritugi. Baik Ustazah, jazakillah khairan. Tadi Ustazah menjelaskan di bait 45 itu, tadi ada kayak kaidah dalam bahasa Arab itu kan, bahwa dalam bahasa Arab itu tidak ada kata-kata yang dimulai dengan sukun dan tidak ada yang diakhiri dengan harokatnya. Itu maksudnya bukan kata-kata, maksudnya saat kita berbicara, ya kan, perhatikan aja kalau kita baca Al-Qur'an, ya. Tidak ada kita awal memulai membaca itu dengan huruf yang mati, dan juga ketika kita wakaf dengan huruf yang hidup, ya kan, pasti kita dimatikan, ataupun misalnya ya, dengan cara wakaf yang lain, ya. Jadi bukan kosakata, ya, bukan kosakata. Aku misalnya kayak gini saja, kayak dalam mat iwat misalnya kayak iwajan, jadinya kan iwaja, jadi kayak berharokat gitu. Itu bukan termaksud. Itu bukan harokat. Iwaja itu kan jadinya kan diakhiri dengan huruf mati juga. Oh. Ya kan? Oke, itu ya kan? Ya, iwajan itu kan tanwin, ya kan? Kalau kita wakaf kita bacanya misalnya aliman, hakiman, ya. Nggak ada. Kalau kita berhentinya dengan haliman, itu wakafnya dengan harakat full. Tapi kalau alima, kan kita wakafnya kan alif mati jatuhnya. Namanya juga mad, kan pasti dia harus mati. Ya. Oke, jelas ya? Ya, Oke, baik, barakallahu fiik. Oke, Ukhti Hani. Ustazah, kalau untuk mad arid sukun itu takarannya 2, 4, 6 itu memilihnya bagaimana Ustazah? Kapan membaca 2, kapan 4, kapan 6? Ya, sebenarnya tergantung bacaan, ya. Maksudnya sesuai dengan bacaan. Dan kita juga memakai ketika kita pakai mad arid sukun ini, misalnya kita pilih 2, ya kan? Kita pilih 2. Ya, kita walaupun bacaan kita tahqiq atau martabatut tahqiq, kalau kita pilih 2 ya udah kita 2 semua. Karena kita memakai juga kaidah wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi, di mana kalau ada hukum serupa kita bacanya sama, ya kan? Misalnya kalau saya baca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, tiba-tiba maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan enggak indah. Kalau semua sama, alhamdulillahi rabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan lebih indah, ya. Jadi apa namanya, begitu juga misalnya kalau kita pilih mad muttasil, kan dalam riwayat Hafs kita boleh baca 4 atau 5. Di ayat ini kita baca 4, ayat berikutnya baca 5, ayat berikutnya baca 4. Bingung. Jadi usahakan misalnya kalau mad muttasil kita bacanya 4 semua, di ayat di bacaan yang sama kita baca munfasil, ya, usahakan juga misalnya 4 gitu semua. Jadi disamakan. Hubungannya Gitu. nggak Ustazah, antara arid lisukun dengan mutasil atau munfasil? Kalau misalnya kita baca mutasil atau munfasilnya 4 atau 5, kemudian arid lisukunnya enggak, kalau arid lisukun enggak, pilih aja arid lisukun itu kan bisa 2, 4, 6 ya kan, ya pilih aja mau yang mana. Nah, yang penting kalau setiap ketemu mad arid lisukun ya kalau kita bacanya 2 ya 2 gitu. Nah, kalau muttasil sama munfasil kan tidak ada pilihan ya kan, cuma 4 atau 5 kan, dan kurang lebih itu kan takarannya deketan gitu ya. Nah, tapi kalau arid lisukun jauh ya. Saya misalnya coba saya baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kan enggak seru ya kan. Panjang pendek kan apa namanya, untuk mendengarnya aja kita udah siap-siap, oh dia makan baca pendek misalnya, kita ngikutin ngajinya, tahu-tahu dia panjang. Pas dia harusnya pendek misalnya dia kita ngikutin panjang, tahu-tahu dia pendek kan, jadi apa namanya, dari segi keindahan bacaan itu akan kurang, penilaiannya menjadi kurang. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ukhti Tri, silakan. Ya, Ustazah. Tadi Ustazah menyampaikan ketika ada kata akul itu berarti dipanjangkan 6 harokat ya Ustazah. Nah, kata apa? Akul. Bitul. Akul. At-tul, nah. Ya. Bagaimana ketika membaca maksilah tawilah? Ini dipanjangkan 6 atau boleh jaiz Ustazah? Matsilah tawilah ini istilah baru ya. Sebenarnya namanya matsilah kubra ya. Apa itu matsilah kubra? Matsilah kubra ini adalah bagian dari mad munfasil sebenarnya. Ya kan? Kalau kita lihat dari jenis-jenisnya itu mirip-mirip, atau pembagiannya biasanya dia mulhaq ya, bagian apa ya? Nempel gitu ya dari bagian al-mad al-munfasil. Ya, karena dia harus ada dua dalam dua kosakata ya kan, antara ha ya, terus dia ada muncul ha ad-dhamir ya, setelah ha ad-dhamir ada hamzah ya, itu juga ada syarat-syaratnya ya. Nah, kalau sudah memenuhi syarat ya kan, maka di situ ada muncullah mad. Nah, mad itu muncul ya, kita lihat setelahnya. Kalau dia setelahnya bukan selain huruf hamzah, maka menjadi mad qasirah, mad silah sughra. 2 harakat, dia masuk mad tabi'i. Ya, bagian dari mad tabi'i. Nah, kalau dia setelahnya ada hamzah, maka dia masuk dari bagian mad mad munfasil. Jadi tetap kita bacanya 4 atau 5 harakat. Tidak boleh baca walaupun namanya mad tawil ya. Enggak tahu, saya dari dulu ya. Nggak pernah saya belajarnya mad apa tadi? Matsilah tawilah itu cuma hanya julukan saja ya, supaya membedakan antara matsilah sughra dan kubra. Ya, tapi tetap bacanya 4 atau 5 harakat. Baik, boleh satu lagi Ustazah? Nah. Ya, bagaimana cara membaca huruf yang di akhir kalimat ya, hurufnya bertasydid setelah harakat fathah. Membacanya, contohnya ghayyi, dibacanya itu ghai 2 harokat, atau kalau yang saya pahami madlin ini kan boleh jaiz ya Ustazah, 2, 4 atau 6 harokat. Nah, ketika membaca al-ghai ini cukup ghai tidak panjang atau boleh jaiz Ustazah? Ghai ini ya-nya asalnya apa coba? Kalau ya tasydid berarti satunya enggak nyambung, enggak nyambung. Bacanya tetap minal ghai karena ya-nya tasydid. Ya. Bukan. Kalau anti mau contoh
apa namanya, madlin, ya, madlin, liila fi Quraisy. Contoh simple, ya sukun, ya kan, terus setelahnya sebelumnya harakat fathah, ya kan, liila fi Quraisy, boleh baca 2 harakat, liila fi Quraisy, 4 harakat, liila fi Quraisy, 6 harakat. Kalau ghai, ya-nya tasydid, jadi beda, ya. Ya-nya tasydid, bukan sukun, bukan sukun. Ya, Jadi pengertiannya bukan ketika ya tasydid itu seperti tadi Ustazah, ya yang pertama itu sukun, yang kedua huruf hidup gitu, bukan ya Ustazah ya? Ya, al-harf al-musyaddad yu'amil al-harf al-wahid. Maksudnya apa namanya, ya yang bertasydid itu ya tasydid fathah, dianggap aja dia fathah gitu kan. Jadi tidak boleh kita pisahkan, tidak boleh kita pisahkan. Tapi asal tasydid itu apa? Kadang-kadang karena sukun itu tidak terlihat, maka orang-orang kalau ghairul maghdubi alaihim waladdallin, katanya ada sukun, di sini ada mad lazim, mana sukunnya tidak kelihatan. Ya, kita penjelaskan tasydid itu asalnya gini, gitu. Tapi cara dari segi kalau misalnya apalagi misalnya kalau kita mau membahas tebal atau tipis, kita tidak melihat ini karena ro sukun ini, enggak, tidak, kita tidak sejauh itu. Tidak boleh kita memecahkan karena dia sudah bentuknya satu. Ya, jadi al-ghai udah kita anggap ya tasydid, dia bukan ya sukun. Dia tasydid bukan ya sukun, ya. Beda kalau bentuknya dia pisah seperti Quraisy tadi kan pisah, ya kan, iya-nya sukunnya beda, ya setelahnya berharakat itu beda, itu beda lagi pembahasannya. Tapi kalau dia satu ya kita anggap aja dia satu huruf tasydid, ya. Jadi tidak termasuk hukum madlin ya Ustazah ya, kata al-ghai itu. Tidak. Baik, jazakallah Ustazah. Oke, satu pertanyaan terakhir ya dari Ukhti min Sahara, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustazah, bagaimana caranya kita wakaf di huruf-huruf bertasydid? Huruf-huruf bertasydid, minta contoh. Seperti tadi al-ghai. Sebenarnya ada huruf-huruf yang dimana kita tasydid ketika dia bertasydid di akhir apa namanya, dia ada tasydid di akhir kosakata, ada yang namanya nabr. Tidak di semua sih ya, di beberapa kosakata doang. Di beberapa huruf saja. Ini siapa nih musik? Oke, saya mute dulu ya. Ya, contoh misalnya di huruf ra yang bertasydid, seperti di qauluhu ta'ala, misalnya di surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah banyak. Yawma idzin al-mustaqar, apa itu? Naam, ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ya, kita tanjakin suara kita ketika melafalkan huruf ra yang bertasydid, karena supaya bisa membedakan antara ra yang misalnya kalla la wazar. Disebutkan ra-nya biasa, la wazar. Jadi ra-nya kita ya sukun aja. Nah, tapi kalau bertasydid ila rabbika yawma idzinil mustaqar, kita naikin sedikit suara kita. Ini namanya an-nabr. Itu di ra yang tasydid di akhir kosakata, ataupun di lam bertasydid di akhir kosakata, di waw bertasydid di akhir kosakata, ya bertasydid di akhir kosakata, apalagi hamzah ya, ketika misalnya kita baca as-sama, kita naikin suara kita ketika melafalkan hamzah. Jadi ini beberapa tempat yang dimana kita harus ada nabr ya, khususnya kalau di akhir kosakata tadi ya yang bertasydid. Jadi apa namanya, ra bertasydid, ya bertasydid, waw bertasydid, lam bertasydid, sama hamzah ya, hamzah bukan syaddah, maksudnya hamzah yang setelah huruf mad ya, misalnya as-sama ya, itu kita harus suara ketika dimelafalkan huruf hamzah kita kasih sedikit tanjakan dikit suara kita ya. Baik, saya cukupkan. Oh, ini MC kita, silakan Ustaz Dewi. Oke, terakhir ya kita penutupan pertanyaan ya, soalnya belum masuk sesi mengaji ya. Silakan.
Ustazah, mengenai yang tadi seperti kayak tadi yang bolin, itu apakah beserta naber juga kah? Dan juga kayak Ya, misalnya kom. ya. Nah, ad-dallin itu juga termasuk nabar, itu nabar setelah ba'da al-madd al-lazim. Ba'da al-madd al-lazim. Jadi semua huruf yang setelah huruf madd al-lazim بعد المد اللازم itu semua kita kasih tanjakan ya, kecuali dia ada gunnah seperti dhammah ya. Dhammah kan dia sudah jelas karena at-tam ya kan, udah jelas dengan gunnah kita menjelaskan bahwa mim itu sudah 2 harakat, maksudnya dia harf bertasydid. Nah kalau misalnya ad-dallin dabbah kan dia nggak bisa menjelaskan. Coba kalau kita baca dabbah kan kesannya fathah ya kan, tapi kalau kita baca dabbah abbah ya, abbah ya, dari pengucapan aja kita sudah jelas. Nah coba kalau kita nggak ada nggak ada nabur itu tadi dabbah ya kan. Nah, kalau ada nabur dabbah ad-dallin ya, as-sakhah. Nah, tapi kalau misalnya seperti at-tammah, nah, itu udah ya itu udah kan udah jelas 2 harakat karena dia mim bertasydid ya. Gitu ya. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Kita masuk sesi tahsin. Cari surahnya dulu nih. Terakhir kita surat Al-Lahab ya. Al-Lahab apa An-Nasr? Al-Lahab, sekarang Al-Lahab. Sekarang An-Nasr. Baik. Oke, nama-nama tadi udah di-sharing sama bagian panitia belum di grup? Ada di grup, sudah ada Ustazah. Oke, yang udah ini silahkan siap-siap raise hand. Sambil saya mungkin Ustazah Wiwi bantu baca nama-namanya, barangkali mungkin ada yang belum membaca di grup WA, dipanggil silahkan panggil teman-teman yang harusnya hari ini membaca. Yang dengar namanya silahkan raise hand, yang belum mendengar namanya jangan raise hand dulu atau mungkin udah baca kemarin. Baik, saya sebutkan 1 Ibu Min Sahara, Mudiyawati, Muhaimin Rahmah, Mulimatul Fitriyah, Muntasrifah, Musrifah, Mustafiyah, Mutmainnah, Mutia Iriani Yusuf, Nabilah Sinta Devi, Nafaria Maya Romadoni, Natasha, Novi Maharani, Novita Sari Ayu, Nur Azizah, Nur Dita Komariah, Nur Intan Siagian, Nur Safitri, Nur Aini, Nur Azizah, Ida Nur Hasanah, Mona Anggraini, Siti Rohmah Fitria Solihah, Erma Kusnul Khotimah, Syarifah Tiara Eka, Neneng Silmi, dan Ibu Jufianti. Silakan raise hand. Raise hand aja ya, jangan open mic dulu. Ya. Baik, silakan Ustazah. Oke, nah barakallahu fiki. Kalau ini suaranya kecil banget, enggak apa-apa lah. Baik. Wala, siapa nih? Boleh di-mute dulu ya, akhwatillah, di-mute dulu. Terlalu kecil ya? Enggak, saya dengar. Oh ini Zoom bisa. Bisa. Bisa di. Oke, baik. Ya. Baik. Ya. Baik, kita baca terlebih dahulu. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون. Suara hilang Ustazah.
Belum ada Ustazah. Ya. Ya. Oke, saya ulang lagi berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Silakan yang udah hadir saya panggil satu-satu ya. Tadi siapa tadi? Untuk list nama. Ya, silakan Ukhti min Sahara. Silakan. Enggak bisa. Bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, orangnya ditebalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, mamahnya disempurnakan. Idza jaa nasru. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, hasbuki, fathallah alaiki, cukup. Ukhti Mudiawati tadi ada? Ukhti Mudiawati. Kita cek. Oke. Ya, silakan. Lanjut ayat terakhir. Oh iya, sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan wastaghfir. Terus harful ghain kasih waktu ya. Wastaghfir. Fasabbih bihamdi. Ya, semua tipis. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya, barakallahu fiki. Perhatikan harful ha termasuk huruf yang lemah ya. Tapi bukan berarti karena dia lemah di ujung kosakata sukun jadi kita hilangkan wastaghfir. Ada dikit dipertegaskan sedikit harful ha. Bukan tapi sampai gitu ya. Wastaghfir ya. Kita tekankan sedikit makhrajnya ya. Baik, barakallahu fiki. Ukhti Siti Rahma Fitriyah. Silakan berikutnya Ukhti Natasha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ahsanti.
Namun setelah huruf-huruf yang sukun itu jangan kasih jeda, jangan afwaja, langsung afwa, ya, afwaja, seperti itu. Nah, Santi, Afwaja. Nah, Ukhti Natasha, silakan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu Ya, kana gunnahnya disempurnakan 2 harakat. Sempurnakan 2 harakat in. Innahu kana tawwaba. Ahsanti, fathullah alaik wa baraka fiki, mumtazah. Baik, berikutnya adalah Ukhti Muhaimin Rahma, berikutnya Ukhti Mulimatul Fitriyah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, Hasbuki, mic-nya perlu diperbaiki ya, karena kesininya suaranya terlalu berisik. Ya, baik. Assalamualaikum. Silakan Ukhti Mulimatul Fitriyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kenapa buru-buru? Coba ulang lagi bacanya pelan-pelan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 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 Nah, Wastaghfir innahu kana kan ada innahu ada ada waw shaghir. Ada sila surah. Innahu kana tawwaba. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Ukhti Fia Mustafia sama Muntasripah. Nah, silakan Ukhti Fia. Maaf, Ustazah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi. Ulang lagi, jangan wa ra'aita. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, Santi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Ukhti Muntasripah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya, ketika melafalkan huruf-huruf yang berharakat fathah, dengan kana, innahu, enggak, innahu kana tawwaba sama tawwaba. Ya, jadi fathahnya bukan dilebar, tapi fathahnya dibuka ke atas ya. Innahu kana tawwaba. Ya. Baik, fathullah alaikum wabarakatuh. Berikutnya Ukhti Mutia Iriani sama Ukhti Mudiawati. Ya, tadi Ukhti Mudiawati itu udah belum? Ya, silakan. Ukhti Mutia. Ini saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Wal fath. Nah.
Wara'aitan nasa Gunnahnya sempurnakan 2 harakat. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jangan tapi afwa. Afwaja. Nah, ahsanti, fathallah alaiki. Ukhti Mudiyawati. Tadi udah baca belum? Sudah Ustazah. Udah, Yang kedua tadi. Oh iya, baik. Soalnya belum di lower ini. Baik. Berikutnya Ukhti Nur Safitri, silakan lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ahsanti, fathallah alaiki wa baraka fiki. Mumtazah. Baik, berikutnya Ukhti Juvianti sama Ukhti Neneng Silmi. Silakan Ukhti Juvianti. Ya, sudah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jelaskan hamzahnya. Jangan jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Gunnahnya sempurnakan 2 harakat. Wa ra'aitan nasa. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ahsanti, fathallah alaiki. Berhentinya jangan afwaja. Afwaja dilepas ya. Baik, ahsanti, barakallahu fiki. Ukhti Neneng, silakan lanjut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan buru-buru. Wastaghfir. Ulang lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya, wawnya ditasydidkan. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Nah, ahsanti, fathallah alaiki wa baraka fiki. Berikutnya Ukhti Emma Kusnul sama Ukhti Novi Maharani. Naam. Silakan Ukhti Emma. Emma atau Erma? Erma ya? Erma ya. Oh, naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nirra. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullahi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna. 2 harakat aja, enggak boleh lebih. Wa ra'aitan nasa. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi Enggak boleh mulai dari na. Karena na adalah bagian dari kosakata yadkhulun. Kalau mau, ya ulang aja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ahsanti. Perlu ini ya, baru saya benarkan satu ini langsung benar gitu ya.
Nah, maksud saya kalau nanti ke depannya mau ngaji, usahakan ada yang membimbing gitu ya, jangan ngaji sendiri. Soalnya ibu cepat ya, maksudnya nangkep kesalahan itu cepat. Maksudnya salah terus dikoreksi langsung bisa benar. Kalau dibimbing terus bacaannya insya Allah makin bagus ya. Jangan dibiarkan. Ya udah bisa ngaji sendiri enggak, jangan. Kalau bisa ada yang ngebimbing akan lebih cepat perkembangannya gitu ya. Nah, barakallahu fiki. Silakan Ukti Ustazah, grogi Ustazah. Ukti Novi silakan. Nah, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan ra, dia ra. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Nah. Innahu kana tawwaba. Wa-nya tasydid, jangan tawwaba. Wawnya tasydid. Kalau tawwaba, wawnya kesannya fathah. Tawwa. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Nah, ahsanti. Sayang suaranya bagus, kalau huruf-hurufnya kurang bagus jadi juga kurang bagus ya. Harus baguskan huruf-hurufnya ya. Ahsanti, fathallah alaiki. Baik, berikutnya adalah Ukhti Nuraini sama Ukhti Nabila Shinta, silakan. Suaranya belum masuk. Ukhti Nuraini. Yang lain dengar nggak? Coba kalau ada yang dengar tulis nomor 1 di kolom chat. Wah, ini baru ada kedengaran kecil sekali. Oh iya, kecil sekali, Ukhti. Deketin lagi mic-nya. Ya. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Hasbuki. Membaca kalimat dini, jangan fi dini, fi dini. Ya. Oh, na'am saja. Nah, ahsanti ya. Ulang lagi nanti ya. Barakallahu fiki. Silakan Ukhti Nabila. Yuk. Ya. Ulang lagi. Itu mic-nya masih mati. Oh, nah. bisa di... Oke, baik, silakan. Ya, ada pencet lagi. Ya, sip. A'udzu billahi Bentarnya ditipisin, jangan zu, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan dari hidung ya. Jangan rajim. Ya, saya lagi pilek. Ya, sama. Saya juga lagi pilek. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Haknya wastaghfir.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, jangan ba. Innahu kana tawwaba. Dilepas. Lagi. Innahu kana tawwaba. Masih ya, jangan ngerem ya. Ba dilepas. Ba. Innahu kana tawwaba. Kana tawwaba. Ya masih ba ya harus latihan ya. Jangan ngerem ba, itu ngerem ba dilepas. Ya. Oke. Ya. Baik. Fathallah alaiki, barakafiki. Berikutnya ada ukhti Mutmainnah. Silakan. Ukhti Mutmainnah. Sudah saya ini izinkan untuk unmute. Iya, sudah. Yuk, silakan. Itu susah sinyal dari saya atau dari beliau ya? Dari sana mungkin. Dan Ibu Musrifah juga belum kelewat. Musrifah. Ya, coba kita ada beberapa nama yang belum tadi. Mulimatul Fitriyah tadi udah ya? Mulimatul Fitriyah tadi udah. Musrifah, ada ukhti. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan Ya, keluar. Oke. Keluar ya. Oke, baik. Saya panggil lagi beberapa nama yang hari ini belum baca. Ukhti Musrifah, terus ukhti Nafaria, terus ukhti Novita Sari Ayu, ukhti Nur Aziza, ukhti Nur Dita Komariah, ukhti Nur Intan Siagian, ukhti Nur Aziza, ukhti Nur Ida Nur Hasana, Mona Anggraini, Soliha, ukhti Syarifah Tiara Eka, ukhti Zaniari. Udah ini doang. Ada? Tidak ada? Oke, mungkin kalau belum ada atau masing-masing pada berhalangan, saya buka. Mungkin Ustazah Wiwi mau ngaji, boleh? Silakan. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ayat pertama ya, Ustazah? Tadi kan baca ayat pertama, sambung aja ayat kedua dan ketiga, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fi wastaghfir, sempurnakan kasrahnya saja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, ahsanti, fathallah alaiki wa baraka fiki. Mumtaz, barakallahu fiki. Tuh ada tuh Musrifatul. Ini tadi ada Musrifatul. Bentar, Musrifat. Mana tadi namanya? Musrifah itu Musrifatul ya? Itu udah lower hand lagi. Ya udah, berarti mungkin beda orang. Baik, oke, tuh lower. Ya, Musrifatul itu Musrifah. Iya. Silakan di unmute. Oke. Baik, silakan di unmute ngaji.
Unmute dulu deh, suaranya nggak masuk. Ya. Ya, silakan. Bisa, Ustaz. Bisa, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika wastaghfir. Bihamdi, ulang lagi, fasabbih. Ulang lagi, fasabbih, ulang lagi, fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya, ini apa namanya? Di ayat terakhir putus-putus suaranya ya. Jadi makanya saya minta ulang lagi, tapi ternyata masih putus-putus. Oke, baik. Secara umum bacaannya bagus. Barakallahu fiki wa fithalaki. Baik, sebelum kita menutupi kajian kita hari ini, insyaallah minggu Ahad depan ya kita akan membahas tentang lebih detailnya tentang al-maddul lazim itu apa ya. Maka yang perlu disiapkan atau yang perlu murajaah aqsamul mad, ahkamul mad itu perlu dimurajaah terlebih dahulu ya, sama takaran-takaran mad atau hukum-hukum mad yang kita sudah bahas hari ini ya. Itu saja untuk minggu depan. Biidznillah. Saya buka satu sesi tanya jawab, satu aja ya, yang mau bertanya silakan raise hand. Satu aja. Boleh, masih berkaitan tajwid. Oke, Ukhti Salsabila. Gercep ya, Masya Allah. Silakan Ukhti. Sudah saya ini. Ustazah mau nanya gimana cara mewakofkan yang sebelumnya itu sukun. Mewakafkan yang sebelumnya sukun. Kasih contoh. Apa Ustazah? Yauma takunus sama'u kal muhal. Jangan muhe, enggak, bukan muhe, al-muhlil. Muhlil. Jadi haknya sukun, lamnya sukun. Memang kalau ada dua huruf bergandengan ya, karena bergandengan sukun karena waqaf itu akan sulit ya. Apalagi misalnya seperti al-muhl ini gampang ya, karena dia dua-duanya satu rakhawah, satunya tawassut. Jadi kita perhatikan rakhawahnya ha, al-muhl ya. Biasanya misalnya al-ard ya, ra-nya tawassut, dodnya rakhawah al-ard. Atau misalnya contoh seperti kalimat yaumil fasl itu gimana Zah? Ya sama, perhatikan rakhawahnya, terus rakhawat harfus shad, terus harf lam. Yaumil fasl, yang fasl enggak fasl ya kita butuh latihan sebenarnya. Fasl gitu ya. Atau misalnya itu yang di surat Al-Mulk, pindah. Jadi dari makhraj harful dhad ya, kita pindah ke makhraj harfun nun yang di taraf lisan gitu ya. Dari dari hafatul lisan ke taraf lisan. Wa yaqbid enggak bil dulu baru pindah ya. Jadi memang butuh latihan. Banyak kosakata yang kayak gini ya, butuh latihan ya. Ya latihannya pelan-pelan ya. Misalnya yaqbid ya, dotnya dulu yaqbid sudah dapat makhraj harful dot, istiqawahnya kita sudah waktunya sudah pas, baru kita tambah nun
Jangan in ya. Gitu. Yaqbid yaqbid gitu. Yaqbid ya, atau tadi al-fasl. Fas terus fasl gitu. Al-muhl gitu ya. Dan ya nanti kalau lama-lama yang bacanya nggak terlalu kaku gitu ya. Liyaumil fasl. Udah gitu. Al-muhl ya. Gitu. Baik. Barakallahu fiki. Afwan, zakillah khair. Barakallahu fiki wa fathah alaiki. Silakan Ustazah Wiwi untuk menutupi majlis kita hari ini. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khairan katsir. Masya Allah hari ini ilmunya banyak sekali. Sebelumnya mari kita tutup halaqah Quran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan jazakillah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.